بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama surat Al-Waqiah, ya, surat yang ke-56 di dalam Al-Qur'an, yang terdiri dari 96 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dan Al-Waqi'ah sendiri adalah salah satu nama daripada nama-nama hari kiamat. Yang mana pada kesempatan yang minggu lalu kita telah menyebutkan dan juga kita sebutkan tentang manusia di hari kiamat itu menjadi tiga golongan. Tiga golongan yang bersegera melakukan kebaikan, dan ini telah kita sambil pada pertemuan yang lalu, dengan berbagai macam fasilitas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka. Kemudian ada golongan kanan, dan golongan yang ketiga adalah golongan kiri, yaitu golongan yang akan mendapatkan kecelakaan karena mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Kita coba untuk pertemuan kali ini untuk masuk ke golongan yang kedua dan golongan yang ketiga yang ada di hari kiamat nanti. Sebelumnya kita akan tilawah dulu untuk beberapa ayat ini, ya. Saya dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Sampai ayat ke-56. Baik, ikhwas sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manusia yang hari kiamat nanti terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah yang yusari'una fil khairat, orang yang segera ya di dalam melakukan kebaikan. Kemudian disebutkan juga tentang nikmat-nikmatnya yang luar biasa, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat kedudukan yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, yang mereka masuk surga juga, tetapi golongannya lebih rendah daripada golongan yang pertama tadi. Mereka adalah yang Allah sebutkan wa ashabul yamini, mereka adalah golongan kanan. Ma ashabul yamin, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka itu fi sidrim mahmud. Mereka berada di antara pohon bidara, bidara yang tidak berduri. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni surga yang ashabul yamin, golongan kanan, atau ashabul maimanah, mereka ada di pohon sidr, pohon bidara, di sidri makhlud, pohon bidara yang tidak berduri. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya pohon sidr ya, di akhirat itu berbeda dengan sidr yang di dunia. Sidr atau pohon bidara yang di dunia ini itu buahnya sedikit dan durinya banyak. Berbeda dengan sidr yang ada di akhirat nanti. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya sidr di akhirat nanti itu kelak buahnya banyak tapi tidak ada durinya. Bahkan sebagian salaf mengatakan bahwa setiap tempat duri Allah jadikan buah. Masya Allah. Tentunya kenikmatan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya semua yang ada di dunia tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat. Karena ya, Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, "Laisa fid dunya mimma fil jannah illa al-asma." Tidak ada sesuatu di dunia yang bisa dibandingkan dengan apa yang ada di surga kecuali asma, kecuali hanya namanya saja. Namanya sama tapi hakikatnya itu berbeda. Fi sidri makhlud, berada di pohon bidara yang tidak berduri. Apalagi
Wa talhim manghud. Masya Allah. Allah sebutkan dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Jadi surga itu ada pohon pisang. Sama namanya tapi hakikatnya tidak sama. Wa talhim manghud dan pohon talah, pohon tidak ada yang bersusun. Wa talhim manghud itu pohon pisang yang bersusun. Juga wadhilim mamdud dan naungannya itu terbentang luas. Al-talah yaitu sebuah jenis pohon yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang ada yang mengatakan talah adalah pohon yang besar dan ada yang mengatakan talah itu pohon pisang yang seperti kita artikan di arti yang tadi. Akan tapi banyak ulama merajikan bahwasanya talah itu bukanlah pohon pisang karena pisang bukanlah tumbuhan yang ada di Jazirah Arab kala itu. Jadi ini disesuaikan dengan saat turun Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang sesuatu yang dipahami oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya tolah itu bukan pisang. Oleh karena yang dimaksud tolah adalah tumbuhan spesial di Jazirah Arab pada saat itu. Namun pohon ini tidak rapi sehingga Allah menyebutkan bahwa di surga kelak tumbuhan ini itu akan tersusun rapi. Rapi dengan batang-batangnya, rapi dengan daun-daunnya, rapi dengan buah-buahnya. Adapun yang mengatakan adalah tolah itu pisang, maka sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kemungkinan maksud mereka adalah untuk menjelaskan bahwa pohon tersebut akan rapi di surga seperti buah pisang yang tersusun rapi. Apalagi yang mereka akan dapatkan wabah maskub dan air yang tercurah. Itu air yang ada di surga yang tidak terhalangi oleh orang yang hendak meminumnya. Tercurah, melimpah ruah. Artinya, penghuni surga itu tidak akan kekurangan air sama sekali. Masya Allah. Wa fakihatin katsirah dan buah-buahan yang banyak. Dan buah-buahan itu la maqtu'atin wala mamnu'ah. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang bagi orang yang hendak mengambilnya. Jadi maqtu'ah itu terputus. Artinya buah-buah tersebut akan selalu ada tanpa mengenal musim. Tidak seperti dunia ini. Sebagian buah di dunia ada yang muncul di musim dingin saja. Tidak muncul di musim panas. Begitupun kebalikannya. Bahkan ada yang muncul di bulan-bulan tertentu saja. Sedangkan buah-buah di ada surga ada setiap saat. Serta selalu enak. Selalu matang setiap saat. Tidak ada buah-buah di surga yang mengalami proses pematangan. Melainkan selalu langsung matang dan siap untuk disantap. Masya Allah. Akan tetapi, sekali lagi kita ingatkan bahwasanya apa yang ada di dunia dan surga boleh sama, tetapi hakikatnya berbeda. Anggur di dunia beda dengan anggur yang di surga. Pisang di dunia beda dengan pisang yang ada di surga dan seterusnya. Adapun makna la maqtu'atin wala mamnu'ah, al-mamnu'ah adalah terhalang. Artinya seorang yang ingin buah-buahan di surga, maka dia tidak akan ada yang menghalangi. Siapapun boleh mendapatkan. Penghuni surga tidak perlu dia berjalan menuju pohon yang dikehendakinya. Ya. Dia tidak perlu memanjat untuk mendapatkan buah yang dia inginkan. Tetapi semua buah yang dikehendaki akan datang dengan sendiri. Bukan Allah sebutkan di Quran surat Al-Haqqah ayat 23, futufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Masya Allah. Jadi seorang pun di surga meski dalam kondisi apapun, buah yang dia inginkan itu bisa datang dengan sendiri. Baik dia dalam keadaan duduk atau berbaring, maka buah yang dia inginkan akan datang sendiri. Dahan akan turun dan mendekat kepadanya sehingga dia bisa makan sendiri tanpa harus bersusah payah. Ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Apalagi yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ashabul yamin ini, mereka mendapatkan wa furushim marfu'ah, dari kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Masya Allah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna furush. Ada yang mendapat mengatakan bahwasanya furush itu maksudnya adalah tempat tidur atau kasurnya yang ditinggikan dan penuh dengan keindahan. Ada yang lain mengatakan furush ini
Eh, dalam ayat ini maksudnya adalah wanita-wanita dunia yang cantik jelita. Hal ini dikarenakan wanita dalam bahasa Arab dinamakan libas, pakaian ya. Sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 81-87, "Huwa libasul lakum wa antum libasul lahum." Mereka istri kalian ada pakaian bagi kalian dan kalian para suami ada pakaian bagi mereka. Demikian pula wanita juga disebut dengan izar, ya, sarung. Ya. Sebagai ada perkataan seorang sahabat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau diajak untuk berhijrah, kata beliau dia berkata, "Walladzi ba'athaka bil haqq, la'amna'annaka mimma namna'u minhu awzurana." Demi zat yang mengutus Anda dengan hak, sungguh kami akan mencegahmu dari segala gangguan, sebagaimana kami mencegah segala gangguan yang mengancam uzurna, istri-istri kami. Dan terkadang dalam bahasa Arab, wanita atau istri dikatakan dengan firash, dengan tempat tidur. Karena kebiasaan wanita berada di tempat tempat tidur. Dan karena kedekatan seorang suami istri, sehingga menyebut istri dengan firash. Karena sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud firash dalam ayat ini adalah wanita-wanita dunia yang masuk di surga. Kemudian pendapat ini didukung firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqiah ayat 35, "Inna ansha'nahunna insya." Jadi kami ciptakan mereka secara langsung. Jadi, jika yang dimaksud dengan Ush adalah wanita-wanita di dunia yang masuk surga, maka ayat ayat ini akan memberi potensi bahwa wanita tersebut diangkat dalam arti akan dalam artian akan disucikan, ditinggikan akhlaknya, dimuliakan, diberi raut wajahnya dan sebagainya. Pokoknya indah. Adapun mengapa wanita tersebut mendapatkan keutamaan itu, maka karena Allah Subhanahu wa taala wa ansha'nahunna insya'an. Dan kami ciptakan mereka itu secara langsung. Maksudnya uh, adalah Allah Subhanahu wa taala itu yang akan berubah mereka dengan perubahan tersebut. Menjadikan mereka itu indah. Oleh karenanya di dalam sebuah riwayat ada seorang nenek tua ya yang bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ud'ullah ud'ullah ayudkhilani al-jannah." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar memasukkanku ke surga. Dan Nabi menjawab, "Ya Ummah Fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuz." Wahai Ummah Fulan, sungguh surga itu tidak dimasuki oleh orang tua renta. Kemudian uh, Qal Hasan perawinya berkata, "Wallat tabki." Lalu naik itu pun berpaling sambil menangis. Fakal kemudian dikatakan kepadanya, "Akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz." Katakan kepada dia itu, pada nenek itu, bahwasanya ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua renta. Sebagaimana firman Allah, "Inna ansha'nahunna inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atsram." Sesungguhnya kami menciptakan mereka secara langsung. Kami jadikan mereka itu gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Hal ini disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya yang mengalami kehebatan bukan hanya bidadari, akan tetapi wanita-wanita salehah di dunia juga akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih cantik daripada sewaktu dia di dunia mengalahkan bidadari. Masya Allah. Adapun jika kita mengatakan furus kita tafsirkan dengan kasur-kasur, maka para ulama menyebutkan bahwasanya ini tafsir dengan lazim. Sebagaimana Allah menciptakan kasur-kasur tersebut tidak dalam keadaan kosong, juga dijadikan yang menepati kasur tersebut yaitu wanita-wanita yang dijadikan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya wanita-wanita di dunia yang masuk surga itu lebih utama, masya Allah. Jadi disukai oleh para wanita ini. Lebih utama daripada bidadari. Oleh karenanya, jika uh, ibu-ibu sekalian atau para akhwati sekalian, jika Anda ingin menjadi wanita mulia, maka hendaklah bersabar selama di dunia ini. Bersabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran Anda akan menjadi wanita yang lebih indah, lebih cantik, lebih hebat, lebih mulia daripada bidadari yang ada di surga nanti di akhirat kelak. Dan banyak sekali lahan yang memang wanita ini harus sabar ya, Masya Allah.
sabar dalam mengurus suami, sabar menjaga anak-anak, menjaga diri, apalagi dalam keadaan yang penuh fitnah seperti ini ya. Sabar dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beban yang luar biasa yang sangat berat yang ditanggung oleh para wanita-wanita kita, wanita-wanita muslimah. Oleh karena mereka berhak ketika mereka bersabar dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka. Mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ratunya para bidadari. Masya Allah. Kemudian Allah lanjutkan, mereka itu faja'alnahunna abkara. Dan mereka kami jadikan sebagai gadis-gadis perawan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa semua wanita di surga, baik wanita-wanita di dunia yang masuk surga atau bidadari yang ada di surga, mereka selalu dalam kondisi gadis. Masya Allah. Kondisi perawan. Setiap mereka, mohon maaf, yang digauli, maka mereka akan kembali dalam kondisi semula, yaitu kondisi perawan. Uruban atroba. Mereka penuh cinta. Lagi sebaya umur. Uruban adalah jamak dari urub. Yang maknanya adalah seorang istri yang selalu menyenangkan suaminya dalam perkataan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya uruban maknanya husni muwaqa'atiha, yaitu husni muwaqa'atiha wa mulaqafatiha li zawjiha inda jima'. Ibnu Qayyim menyebutkan yaitu wanita yang baik, yaitu yang dalam bersosialisasi dan lembut ketika suaminya datang untuk mengawalinya. Intinya wanita tersebut disebutkan dia pandai melayani suami, ya, bersikap baik kepada suami. Uruban atsraba, dan atsraba mereka sebaya, umur mereka itu mirip-mirip, ya. Tidak ada yang tua, tidak ada juga yang kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya yadkhulu ahlul jannah al jannata jurdan burdan bilgham jida ji'adan mukahhalin abna'a thalathin wa thalathin ala khalqi Adam situna dira'an di ardi sabi'atum. Ya. Jadi penghuni surga itu masuk surga dalam keadaan atau dalam kondisi tidak ada bulu tubuhnya, tidak ada jenggotnya, berkulit putih, padat berisi, dalam kondisi senantiasa muda, usianya 33 tahun. Dengan tubuh seperti Nabi Adam alaihissalam, yaitu tingginya 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Ini untuk siapa? Li ashabil yamin. Kami ciptakan mereka itu li ashabil yamin. Untuk golongan kanan. Masya Allah. Golongan kanan aja seperti ini. Apalagi yang golongan pertama. Yang mereka kedudukannya lebih tinggi daripada ashabil yamin ini. Jadi, deretan nikmat yang Allah sebutkan di sini, nikmat untuk ashabil yamin. Dan ini nikmat yang luar biasa ya. Masya Allah. Artinya ketika Allah sebutkan bidadari untuk ashabil yamin, Allah ciptakan juga untuk sabiqun awal, sabiqun ya. Itu ya Allah Subhanahu wa taala adil, yang mana kualitas sabiqun itu lebih lebih ya, lebih daripada ashabul yamin. Ashabul yamin yang seperti ini, asabiqun itu lebih. Paling tidak kalau kita tidak bisa ke asabiqun, kita bisa masuk ke golongan yang kedua, golongan ashabul yamin. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan kepada ashabul yamin. Amin. Dan mereka itu sullatu minal awwal, yaitu sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa sullatu minal akhiri, dan segolongan besar juga dari orang-orang yang datang belakangan. Ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk menjadi ashabul yamin itu lebih besar daripada kesempatan menjadi as-sabiqun. Karena derajatnya itu berada di bawah as-sabiqun. Wa thullatum minal akhirin. Allah sebutkan di sini, dan segolongan besar dari orang-orang yang datang kemudian. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan masuk ke golongan yang ketiga, yaitu ashabus shimal.
golongan yang kiri. Siapakah golongan kiri itu? Allah sebutkan washabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Setelah Allah sebutkan as-sabiqun, ashabul yamin, inilah golongan yang ketiga, golongan kiri. Dan mereka juga disebut ashabus shimal. Karena apa? Karena mereka itu menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Jadi sebagai bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka juga disebut ashabus shimal karena mereka diarahkan ke kiri menuju neraka jahanam. Apa yang akan mereka dapatkan? Fi sabubi wa hamim. Mereka dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Insya Allah anginnya panas, ada airnya juga panas bahkan mendidih. Ya, tentunya kita di dunia ya selalu mencari sesuatu yang segar, sesuatu yang sejuk, dan ini telah menjadi naluri kita manusia. Pada tatkala kita dalam cuaca panas misalnya, kita ingin minum air yang segar, merasakan angin yang sejuk. Kalau di dunia saja seseorang itu menginginkan air dan angin yang sejuk, maka bagaimana ketika mereka berada di neraka yang sangat panas? Mereka lebih butuh terhadap angin yang sejuk dan air yang segar. Tapi lihatlah, ayat ini menyebutkan bagaimana Allah menyebutkan angin dan air yang diberikan kepada ashabus shimal. Anginnya itu panas. Mereka butuh angin yang sejuk untuk mengurangi azab yang mereka terima, tapi ternyata Allah kirimkan angin yang sangat panas. Bahkan disebutkan bahwa jika ingin uh, jika angin tersebut yaitu melewati wajah-wajah mereka, maka wajah mereka akan terbakar karena saking panas. Allah musta'an. Demikian pula air yang mereka ingin harapkan ya pada saat mereka uh, merasa ingin meminum air yang sejuk, air yang segar, tapi ternyata Allah kirimkan air panas yang mendidih. Allah musta'an. Yang apabila mereka meminumnya, maka usus mereka tercabik-cabik. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa karena mereka telah dijemur ya, di bawah terik matahari selama 50.000 tahun di padang mahsyar, dan karena mereka dikelilingi api yang sangat panas dan mereka, maka mau tidak mau mereka harus meminumnya. Allah musta'an. Karena mereka sangat haus, mereka walaupun mereka tahu bahwasanya air itu sangat panas. Di surat Al-Kahfi ayat 29 Allah sebutkan, "Inna a'tadna lil-zalimina narun ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa." Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yang gejolaknya itu mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka minta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghapuskan berhambusan wajah. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dalam ayat ini Allah sebutkan bahkan saking panasnya air tersebut, sebelum mereka minum air tersebut, panas dari air tersebut aja sudah menghanguskan wajah-wajah mereka. Lalu bagaimana ketika air itu mereka minum? Allah musta'an. Apalagi yang akan mereka dapatkan berupa siksaan wadhillin yahbu. Mereka berada dalam naungan asap yang hitam. Kita di dunia tatkala menghindari teriknya matahari, kita mencari pohon untuk bernaung. Sedang ashabus shimal di neraka mereka diberi naungan berupa asap yang hitam. Mereka berharap naungan tersebut bisa memberi kesejukan, tetapi ternyata naungan tersebut sangat panas. Dan ketika asap tersebut melewati mereka, maka mereka pun hangus. Masya Allah. Atau kalau di dunia kita bisa sebutkan dengan modus gembel ya, ya ketika terjadi gunung meletus itu. Ya, awan panas yang bisa bergulung-gulung yang
disertai dengan letupan berapi yang suhunya sangat sangat panas ketika terjadi jadi apa namanya gunung meletus. Dan daungan itu la baridin wala karim. Tidak sejuk, tidak juga menyenangkan. Angin yang disebutkan awal, air minum, daungan. Ya Allah sebutkan. Tidak ada yang menyejukkan sama sekali bagi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketiga hal tersebut tidak menyenangkan wala karim, tidak menyenangkan dan membuat orang-orang yang melihatnya itu ketakutan. Udahlah, anginnya panas, airnya mendidih, daungannya pun panas, masya Allah. Di adab yang luar biasa. Di samping dari adab panas yang mereka dapatkan di neraka. Allah musta'an. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan tentang sebab-sebab daripada adab yang mereka terima di neraka. Dan sebab ini harus kita coba untuk jauhi. Karena apa? Agar kita tidak termasuk ashabus shimal yang mendapatkan adab neraka yang sangat panas. Diberi angin yang panas, air yang mendidih, kemudian daun yang panas. Allah sebutkan alasan atau sebab mereka dimasukkan ke neraka. Indahum. Sesungguhnya mereka itu kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka ketika dunia itu hidupnya bermewah-mewah. Ternyata sebab di antara sebab ashabus shimal mendapatkan adab yaitu ketika dunia itu mereka itu hidup bermewah-mewah. Ya, secara umum mencakup semua orang kaya karena orang kaya biasanya orang kaya yang tidak beriman ya, yang kondisinya kaya suka berfoya-foya menggunakan amanah yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah murkai. Makanya sebaik-baiknya harta itu berada di tangan soleh, orang soleh. Seperti misalnya Nabi Sulaiman kaya, Nabi Daud kaya, tapi dia gunakan kekayaan itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sahabat Rasulullah yang menolong Rasulullah, mereka ada banyak orang penjaga kaya, mereka gunakan hartanya, amanahnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak membayar. Tapi kemewahan dari orang kaya yang lupa akan negeri akhirat, menggunakannya kepada yang hal-hal yang menjerumus mereka kepada dosa-dosa, menyibukkan mereka dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka ini bisa membuat mereka terjebak kepada apa yang diajarkan oleh syaitan yang mengatakan mereka kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka. Oleh karenanya, kita disuruh hidup zuhud bagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib atau amil sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing atau seorang penggemar yang mengambil bekal sekedarnya saja supaya bisa jalan. Selebihnya tinggalkan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk di akhirat nanti. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang makna zuhud yaitu tarku kulli syai'in la yanfa'u fid daril akhir. Meninggalkan setiap perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Contohnya misalnya seorang yang mau membeli mobil misalnya, mobil mewah misalnya. Hendaknya dia bertanya dulu, apakah mobil tersebut bermanfaat untuk dirinya, untuk akhiratnya atau tidak. Kalau ternyata uh, dia membelinya untuk bermewah-mewahan, maka kita tahan. Dia tidak membelinya. Karena bisa jadi itu bisa menyebabkan dia kepada kerusakan. Tetapi ketika bermanfaat untuk keluarganya, untuk orang tuanya misalnya, untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke masjid taklim, untuk menolong orang misalnya membutuhkan tumpangan dan segala macamnya, maka niat ini bisa membuat sesuatu yang mewah itu bermanfaat untuk kehidupannya di akhirat nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting ya. Hidup mewah yang melampaui batas, ya, gunakan harta tidak sesuai dengan apa yang Allah amanahkan, bahkan membuat sombong, itulah yang bisa menyebabkan seorang dapatkan siksaan di neraka yang penuh dengan kepedihan. Apalagi alasan mereka dimasukkan surga sebabnya apa? Wakaru
Yusirruna 'alal hintsil 'adzim. Mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Jadi di antara seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak yaitu orang yang terus-menerus mengerjakan dosa-dosa besar. Dan sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya dosa besar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi sebabnya mereka dimasukkan neraka? Wa kanu, dan mereka ketika dunia itu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman aina lamab'utsun. Mereka mengatakan, apakah bila kami mati dan menjadi tanah, menjadi tulang belulang, apakah surga kami ini akan benar-benar dibangkitkan? Jadi mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Mereka tidak beriman dengan yaumul hisab. Mereka ragu akan hal itu. Maka mereka katakan, awa abaunal awwalu, nenek moyang kami juga akan dibangkitkan pula. Maka Allah jawab langsung, qul innal awwalina wal akhirin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kemudian pasti akan dikumpulkan pada waktu tertentu. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah ditentukan. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka disiksa karena mereka mempunyai akidah yang salah. Mereka menyangka dengan sangkaan yang salah tentang hari kiamat. Mereka tidak berakidah tentang hari kebangkitan. Bahkan nenek moyang mereka yang sudah jadi tulang belulang, atau bahkan tulang tersebut telah berubah menjadi tanah, mereka menyaksikan akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka, membangkitkan nenek moyang mereka. Oleh karenanya langsung Allah bantah bahwa ia akan dibangkitkan pada waktu yang telah ditentukan. Mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian akan dihisab dan akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting hadirin sekalian. Jadi beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kebangkitan, itu membawa seseorang kepada amalan soleh, membawa seseorang kepada mempersiapkan diri untuk menjemput hari itu. Ketika keimanan itu tidak ada, maka mereka bersedang-sedang seolah berpoya-poya, menghabiskan semua fasilitas yang Allah berikan kepada mereka untuk hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Dan mereka menjaga setelah mati sudah selesai. Sudah selesai. Sehingga seolah kehidupan mereka hanya di dunia, dan mereka tidak memikirkan bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sebab-sebab daripada mereka diazab, kemudian Allah sebutkan tentang hal lain. Allah sebutkan, "Tsumma innakum ayyuhadh dhalun al-mukadzibun." Kemudian sesungguhnya kamu, hai kamu orang-orang sesat, lagi mendustakan, yaitu mereka telah sesat. Namun malah mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang yang pedih lagi daripada 3 azab yang tadi. Mereka sudah di neraka mendapatkan angin yang panas, air yang mendidih, kemudian dawa yang panas. Allah tambahin lagi, la'akiluna min syajarin min zaqqum. Ya. Mereka benar-benar akan makan pohon zaqqum. Masya Allah. Famali'una minhal butun. Maka akan penuh perutnya itu dengan pohon zaqqum adalah pohon dengan buah yang sangat tidak enak. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang pohon zaqqum ini, "Lau anna qatratan min zaqqum qutirat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya wa ma la afsadat ala ahli dunya ma'aishat la afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fakaifa biman yakun ta'am fakaifa biman yakun ta'am." Kalau seandainya setetes zakum, ya, di dalam pohon di neraka ini itu menetes ke dunia, ini saya akan merusak kehidupan dunia. Apalagi orang-orang yang menjadikan zakum itu sebagai makanannya.
Zakub ini seolah-olah seperti pohon yang busuk, pohon yang busuk yang sangat tidak kita sukai. Tetapi itu menjadi makanan orang-orang penduduk neraka. Subhanallah. Mengerikan sebenarnya ya. Fabali'una bidah lebutun. Pohon Zakub itu memenuhi perut si pemakan. Itu makanannya. Minumannya apa? Fasyaribuna alaihi minal hamim. Sesudah itu, kamu akan minum air yang sangat panas. Masya. Bagaimana cara minumnya? Fasyaribuna syurbal hi. Maka kamu minum itu seperti unta yang sangat haus minum. Setelah mereka makan dengan sangat tidak nyaman. Mereka ingin minum kan? Akan tetapi apa? Yang mereka minum setelah memakan makanan yang busuk tadi, yaitu zakum, yaitu air yang panas. Air yang sangat panas. Mereka minum seperti minumnya unta yang sangat kehausan. Sebagai ulama mengatakan, mengartikan al-hib, yaitu unta yang sakit. Yaitu ketika sakit, dia tidak pernah merasa hilang dahaga. Jadi minum terus. Dia minum terus. Dan beginilah penghuni neraka jahanam. Karena sakit dahaganya mereka tidak pernah hilang dahaganya. Mereka minum terus-menerus. Hingga perut mereka besar, meledak. Subhanallah. Mustahil. Inilah hada nuzuluhum yawmati. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Itulah jamuan bagi mereka di hari yang mereka ingkari ketika mereka barat ya, jika ada tamu yang datang ya, di rumah kita, kita memberikan mereka hidangan, mereka jamuan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jamuan kepada penduduk. Makanan pembuka untuk mereka. Kayak gini makanan pembukanya. Lalu bagaimana dengan jamuan yang setelah itu? Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya dan terhindar dari berbagai macam siksaan yang Allah sebutkan dalam hal ini, dan dimasukkan menjadi minimal ashabul yamin dan maksimal jadi as-sabiqun as-sabiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk menjauhi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini yang mengantarkan kita kepada siksaan dengan tidak beriman kepada hari kiamat atau kita bermewah-mewahan menggunakan fasilitas dan amanah yang Allah berikan untuk hal yang Allah tidak ridhai. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sekalian yang berkumpul di sini yang berada dalam ketaatan bertadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita juga surga yang penuh dengan kenikmatan. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang apa namanya? Dua golongan, yaitu ashabul yamin dan ashabul shimal. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan ikhwan sekalian. Apabila ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.